Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh emosi dan kejutan. Kisah tentang seorang pemuda yang sehari sebelum pernikahannya, tanpa sengaja mendengar rahasia kelam calon istri dan calon mertuanya. Rahasia yang membuat hari bahagianya berubah menjadi panggung terbongkarnya kebohongan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik, penuh pelajaran hidup, dan menyentuh hati. Terima kasih. Matahari sore perlahan tenggelam di balik pepohonan desa. Di sebuah rumah besar yang sederhana namun penuh keceriaan, tampak seorang pemuda bernama Arman duduk di ruang tamu. Hari itu adalah sehari sebelum pernikahannya. Senyum tak henti-hentinya menghiasi wajahnya, sebab esok ia akan mengikat janji suci bersama wanita yang ia cintai selama hampir 2 tahun. Di meja, undangan yang sudah tersebar rapi tergeletak bersama seserahan dan busana pengantin. Keluarga Arman sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Tamu-tamu dari luar kota mulai berdatangan. Semua terlihat begitu sempurna, seakan tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan yang sudah di depan mata. Arman memandang foto dirinya bersama calon istri yang terpajang di sudut ruangan. Hatinya penuh syukur. Ia merasa perjuangannya selama ini untuk bekerja keras akhirnya terbayar. Selama bertahun-tahun ia menabung dari hasil kerja kerasnya di perusahaan, hingga mampu membeli rumah sendiri, kendaraan, dan tabungan yang cukup banyak. Esok, semuanya akan resmi. Aku akan punya keluarga kecilku sendiri, batin Arman penuh harapan. Malam itu, ia bahkan tak bisa tidur dengan nyenyak. Ia sibuk membayangkan bagaimana wajah calon istrinya yang cantik ketika duduk di pelaminan, bagaimana senyum para tamu undangan yang akan menyaksikan pernikahannya. Perasaan haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Namun tanpa ia sadari, kebahagiaan yang ia anggap sempurna itu hanyalah sebuah ilusi. Ia tidak tahu bahwa esok bukanlah hari pernikahan yang indah, melainkan hari di mana semua topeng akan terbuka. Malam semakin larut, udara desa terasa sejuk dengan suara jangkrik yang bersahutan. Di kamar, Arman berusaha memejamkan mata, namun kegelisahan membuatnya berulang kali berbalik di atas ranjang. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar sejenak, berjalan ke halaman rumah untuk menenangkan diri. Saat melewati pekarangan samping, tanpa sengaja ia mendengar suara lirih dari balik dinding rumah. Tetangga rumah yang sementara ditempati calon istrinya bersama sang ibu. Menjelang pernikahan, Arman berhenti, berusaha memastikan suara itu jelas suara calon istrinya. "Bu, besok semuanya akan jadi milik kita. Setelah akad, harta Arman otomatis dalam genggamanku. Rumah, tabungan, mobil semua akan jadi milik kita." Arman terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Ia menempelkan telinganya lebih dekat ke arah dinding. Kemudian terdengar suara ibu calon mertuanya. Dengan nada penuh kelicikan ia berkata, "Betul, nak, kau jangan khawatir. Lelaki itu terlalu polos. Setelah semua sah, kita akan kendalikan dia. Kalau dia melawan, kita punya cara untuk menjebaknya. Yang penting, harta dia masuk dulu ke tanganmu." Arman membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dunia yang ia bayangkan penuh kebahagiaan seakan runtuh dalam sekejap. Wanita yang selama ini ia cintai dengan tulus, ternyata hanya mengincar hartanya. Suara tawa keduanya terdengar jelas. Tawa yang bagi Arman kini berubah menjadi pisau tajam yang menusuk hatinya. Dengan langkah gemetar, Arman mundur perlahan, kembali ke rumahnya. Matanya berkaca-kaca, dadanya terasa sesak. Malam yang seharusnya dipenuhi dua menjelang hari besar, kini berubah menjadi malam penuh luka. Arman berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. "Jadi, selama ini aku hanya diperalat," bisiknya lirih. Namun, di balik rasa sakit itu, tumbuh bara kecil di dalam hatinya. Bara yang perlahan berubah menjadi tekad, kebenaran harus terbongkar. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah mendengar percakapan calon istri dan ibu mertuanya, Arman duduk sendirian di kamar. Lampu kamar redup, wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. Hatinya hancur berkeping-keping. "Bagaimana bisa wanita yang kucintai tega melakukan ini padaku?" Gumamnya lirih. Ia memegang cincin pernikahan yang sudah ia siapkan, menatapnya dengan tangan bergetar. Cincin itu seakan tak lagi bermakna. Semua janji manis, semua kata cinta, semua perhatian calon istrinya selama ini, kini terasa palsu. Hanya sebuah topeng untuk menutupi niat busuk yang tersembunyi. Arman teringat kembali setiap momen kebersamaan mereka, senyuman lembut, tutur kata manis, perhatian kecil yang membuatnya jatuh cinta.
Semua kenangan itu kini berubah menjadi racun yang menusuk kalbunya. Air matanya menetes tanpa bisa ia bendung. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini diperdaya. Namun, di balik rasa sakit yang begitu dalam, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, "Kau tak boleh diam. Kau harus buktikan siapa mereka sebenarnya." Arman pun mengusap air matanya, lalu bangkit perlahan. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang kesedihan, tapi awal dari rencana besar. Jika ia hanya larut dalam duka, besok ia akan terjebak selamanya dalam kebohongan. Kalau benar mereka hanya menginginkan hartaku, aku akan pastikan semua orang tahu siapa mereka sebenarnya, katanya tegas. Meski suaranya parau, malam itu, meski hatinya remuk, tekad Arman mulai mengeras. Ia tahu bahwa esok bukanlah hari pernikahan bahagia melainkan hari pengungkapan. Pagi masih gelap ketika Arman terbangun dengan mata sembab. Malam sebelumnya, ia hanya tidur sebentar. Rasa kecewa masih menyesakkan dada. Namun tekad untuk membongkar kebenaran membuatnya bangkit. Ia tahu, tanpa bukti, ucapannya hanya akan dianggap fitnah. Maka, ia mulai menyusun rencana. Diam-diam, ia menyalakan ponsel dan merekam suara lirih dari kamar sebelah. Berharap percakapan itu berulang. Dan benar saja, suara calon istri dan ibu mertuanya kembali terdengar samar. Membicarakan bagaimana mereka akan menguasai rumah dan rekening tabungan Arman. Begitu akad selesai, kita harus cepat urus surat kepemilikan rumah. Arman pasti percaya saja kalau aku minta tanda tangan. Suara calon istri terdengar jelas. Ya, dan kalau dia menolak, kita bisa putar balik cerita. Kita bisa bikin dia terlihat bersalah di depan orang-orang. Timpal sang ibu penuh kelicikan. Arman menggenggam ponselnya erat. Suaranya bergetar, antara marah dan sedih. Namun ia terus merekam hingga percakapan selesai. Tak berhenti di situ. Ia membuka laptop calon istrinya yang tanpa sengaja ia ketahui sandinya. Di dalamnya, ia menemukan pesan-pesan tersimpan, percakapan dengan ibunya tentang harta Arman. Bahkan daftar apa saja yang akan mereka kuasai setelah pernikahan. Jantung Arman semakin berdegup kencang. Bukti demi bukti kini terkumpul. Ia merasakan pedih yang luar biasa, seakan ditikam berkali-kali. Namun di balik pedih itu, ada kepuasan kecil. Kebenaran mulai terkuak. Dan ia punya pegangan untuk membuka semuanya di depan para tamu. Malam itu ia menyimpan semua bukti di tempat aman. Foto, rekaman suara, dan salinan pesan ia rapikan dalam satu folder. Ia sudah siap, meski hatinya masih berdarah-darah. Besok, semuanya akan terbongkar. Kalian tidak akan pernah bisa menipuku lagi. Bisiknya tegas sambil menatap langit malam dari jendela kamarnya. Malam menjelang hari pernikahan terasa begitu sunyi. Arman duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan bukti yang sudah ia kumpulkan, rekaman suara, salinan pesan, hingga daftar harta yang ingin dikuasai calon istri dan mertuanya. Semua jelas, semua nyata. Namun, hatinya masih bergejolak. Di satu sisi, ia ingin membongkar semua kebusukan itu di depan tamu undangan, agar mereka tahu siapa sebenarnya calon istrinya. Di sisi lain, masih ada sisa cinta yang sulit ia padamkan. Kenangan indah, senyuman, dan kelembutan yang dulu membuatnya jatuh hati, terus menghantui pikirannya. Apakah aku sanggup mempermalukan dia di depan semua orang? Gumam Arman sambil memegangi kepalanya. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini antara cinta yang hancur atau harga diri yang harus dipertahankan. Ayah Arman sempat masuk ke ruangannya, melihat putranya termenung. "Nak, kau tampak gelisah. Besok hari besarmu. Seharusnya kau bahagia," ujar sang ayah penuh kasih. Arman hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan luka di dadanya. "Iya, ya, hanya saja aku terlalu banyak berpikir." Setelah ayahnya pergi, Arman menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Pilihan itu benar-benar berat. Kalau ia diam, maka ia akan masuk ke dalam perangkap seumur hidup. Tapi kalau ia bicara, bukan hanya calon istri dan mertuanya yang hancur, melainkan keluarganya sendiri juga akan menanggung malu besar di depan undangan. Malam itu, Arman berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan, tapi aku juga tidak ingin melukai orang-orang yang kusayangi. Tunjukkan jalan yang benar." Dalam diam, ia tahu jawaban hatinya, lebih baik kehilangan cinta daripada kehilangan harga diri. Pagi itu matahari bersinar terang, seakan memberi tanda hari penuh kebahagiaan akan dimulai. Di halaman rumah, tenda besar telah berdiri. Kursi-kursi rapi tersusun, bunga-bunga segar menghiasi pelaminan. Suara riuh tamu undangan mulai terdengar.
Sebagian besar memuji betapa megahnya acara pernikahan itu. Calon istri Arman, Rina, tampil anggun dengan kebaya putih berkilau, senyumnya manis, sikapnya lembut, seolah benar-benar wanita idaman yang penuh cinta. Di sampingnya, sang ibu-ibu mertua Arman sibuk menyambut tamu dengan ramah, tertawa, dan berterima kasih atas kehadiran mereka. Semua orang melihat mereka sebagai keluarga sempurna. Tidak ada seorang pun yang tahu niat licik yang tersimpan di balik senyum dan keramahan itu. Arman duduk di kamar pengantin, mengenakan jas hitam yang gagah. Dari luar, ia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya badai bergemuruh. Ia memperhatikan dari celah pintu bagaimana calon istri dan calon mertuanya berakting manis. Sementara dirinya tahu siapa mereka sebenarnya. Beberapa kerabat datang menyalami Arman. "Selamat ya, Man, akhirnya kau temukan pendamping hidup yang baik." Arman hanya mengangguk, senyum tipis di wajahnya terasa kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin berteriak bahwa semua ini hanya kepalsuan, tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Waktu berjalan, acara semakin ramai. Musik pernikahan berkumandang, suasana penuh tawa dan kebahagiaan palsu. Rina sesekali melirik ke arah Arman dengan senyum penuh kemenangan. Seakan yakin sebentar lagi semua harta pria itu akan menjadi miliknya. Sang ibu juga ikut tersenyum penuh kepuasan. Sibuk berbisik dengan beberapa kerabat. "Arman ini laki-laki yang baik. Naku beruntung mendapatkannya." Arman mengepalkan tangannya di balik meja. "Tersenyumlah sekarang, karena sebentar lagi semua topeng itu akan terlepas," batinnya. Waktu terus berjalan. Hanya tinggal 2 jam sebelum acara akad dimulai. Suasana rumah semakin ramai. Para tamu undangan makin banyak berdatangan. Wajah-wajah penuh senyum memenuhi tenda pernikahan. Semua orang menanti momen sakral yang akan segera berlangsung. Namun di balik semua itu, Arman duduk di kamar dengan wajah serius. Ia sudah bulat tekad. Hatinya memang hancur, tapi ia tidak akan membiarkan kebohongan ini berlanjut. Semua bukti rekaman, pesan, dan catatan yang sudah ia kumpulkan ia simpan rapi di dalam ponselnya serta beberapa salinan di flash disk. Ia menatap cermin di hadapannya. "Hari ini, aku mungkin akan kehilangan calon istri, tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku," ucapnya pelan namun tegas. Di luar kamar, Rina bersama ibunya tampak sibuk menyapa tamu. Senyuman mereka terlihat manis. Suara tawa terdengar jelas. Seakan tidak ada yang salah. Mereka benar-benar yakin bahwa Arman akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Beberapa kerabat Arman mengetuk pintu, mengingatkan bahwa akad sebentar lagi dimulai. Arman hanya menjawab singkat, "Iya." Sebentar lagi, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia menyusun kalimat yang akan ia ucapkan nanti di depan semua orang. Tidak mudah, karena itu berarti mempermalukan orang yang selama ini ia cintai. Juga mencoreng acara besar yang sudah dipersiapkan keluarga. Tapi ia sadar, kebenaran harus tetap diungkapkan. Arman lalu menatap langit-langit kamar, bibirnya bergetar lirih berdoa. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika ini memang jalanmu, biarlah semua orang melihat kebenaran yang sebenarnya." Jam di dinding terus berdetak, detik demi detik terasa semakin berat. 2 jam menjelang akad, Arman sudah siap. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Suasana semakin khidmat. Para tamu undangan sudah duduk rapi. Penghulu dan saksi pun telah bersiap di meja akad. Rina duduk anggun dengan senyum manis di wajahnya. Sementara ibunya sibuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Dari luar, semua terlihat sempurna. Arman melangkah keluar dari kamarnya dengan jas hitam rapi. Dari kejauhan, banyak tamu berdecak kagum. "Calon pengantin pria ini tampan sekali," bisik mereka. Arman menundukkan kepala, menyembunyikan kegelisahan yang membara di dadanya. Saat penghulu hendak memulai prosesi, Arman tiba-tiba berdiri. Ia mengangkat tangannya, meminta semua tamu tetap tenang. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara tegas, Arman berkata, "Sebelum akad dimulai, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun." Rina tampak terkejut, senyumnya perlahan memudar. Ibunya menatap dengan wajah panik, berusaha menahan ketegangan. Arman lalu mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Ia memutar rekaman suara yang sudah ia simpan. Suara Rina dan ibunya terdengar jelas di pengeras suara. "Begitu akad selesai, semua harta Arman akan jadi milik kita. Rumah, tabungan, mobil semua akan kuasai. Kalau dia melawan, kita jebak sampai dia tidak bisa berkutik." Gema suara itu membuat seluruh ruangan terperanjat. Tamu undangan saling berpandangan dengan wajah terkejut. Ada yang menutup mulut tak percaya,
ada yang langsung berbisik-bisik. Rina pucat seketika, bibirnya gemetar. "Ah, itu tidak benar. Itu fitnah," serunya gugup. Namun Arman tetap tenang. Ia menunjukkan salinan pesan dari laptop Rina, menayangkannya di layar proyektor yang sudah ia siapkan. Semua bukti terpampang jelas, percakapan tentang harta, daftar aset, dan rencana menjebaknya setelah menikah. Teriakan kecil terdengar dari para tamu. Suasana berubah ricuh. Beberapa kerabat Rina menunduk malu. Sementara pihak keluarga Arman tampak terpukul, meski bangga karena Arman berani membela diri. Dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, Arman menutup, "Pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan menikahi wanita yang hanya mencintaiku karena hartaku." Suasana tenda pernikahan pun pecah. Sebagian tamu berusaha menenangkan keadaan. Sebagian lagi sudah mulai meninggalkan tempat dengan wajah kecewa. Rina dan ibunya hanya bisa tertunduk, wajah mereka merah padam. Tertampar malu di depan banyak orang. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, berubah menjadi hari terbongkarnya kebusukan. Tenda pernikahan yang awalnya penuh canda dan tawa kini berubah menjadi sunyi. Lalu ricuh dengan bisikan-bisikan tajam dari para tamu. Semua orang tidak percaya. Pesta megah itu ternyata hanya menyembunyikan niat busuk di baliknya. Arman berdiri tegak di depan penghulu, wajahnya pucat tapi matanya tegas. Ia baru saja memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Keputusan itu menghantam keras Rina dan ibunya. Rina terisak, mencoba meraih tangan Arman. "Mas, tolong dengar aku dulu, aku bisa jelaskan semuanya. Aku benar-benar mencintaimu." Suaranya bergetar, penuh kepanikan. Namun Arman menepis tangannya. "Cinta apa yang kau bicarakan, Rina? Semua bukti sudah jelas. Kau dan ibumu hanya mengincar hartaku. Kalau aku menikah denganmu, hidupku akan berakhir dalam kebohongan." Tamu undangan semakin gaduh. Ada yang berbisik sinis. Ada yang terang-terangan mencibir. "Ya ampun, tega sekali anak itu. Pantas saja selama ini dia begitu manis. Ternyata ada maksud lain." Ibu Rina mencoba menyela dengan suara lantang, "Itu semua salah paham. Jangan percaya rekaman itu. Arman hanya ingin mempermalukan kami." Tapi tak seorang pun yang membelanya. Justru tatapan para tamu semakin tajam, seolah menghakimi. Keluarga Arman pun berdiri, menepuk bahu putranya dengan bangga. Sang ayah berkata, "Kau sudah ambil keputusan yang tepat. Nak, lebih baik kau kehilangan calon istri daripada kehilangan harga diri." Rina akhirnya menangis histeris, wajahnya tertutup makeup yang luntur. Ibunya pun hanya bisa menunduk, menahan malu di hadapan ratusan orang. Semua topeng mereka runtuh dalam sekejap. Arman menarik napas panjang, lalu menunduk hormat pada para tamu. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi lebih baik kebenaran terbongkar sekarang, daripada saya terjebak dalam penyesalan seumur hidup." Para tamu memberi tepuk tangan kecil, bukan karena gembira, tapi sebagai bentuk penghargaan pada keberanian Arman. Satu persatu mereka meninggalkan tenda, meninggalkan Rina dan ibunya yang terpuruk di kursi pelaminan. Hari itu tercatat bukan sebagai hari pernikahan, melainkan hari kebusukan yang terbongkar, dan hari kehormatan seorang pemuda yang berani mempertahankan harga dirinya.